Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penemuan tentang proton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nadifatul Aulay Belanda, absen 32. Perkenalkan, nama saya Aurang Jadisin Aditya dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Siti Arjun Mojid dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Alvira Senduro dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Lela Ismatul Hawa dari absen 18. Perkenalkan, saya Samuel Rizani dari absen 4. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penemuan proton yang dilakukan oleh Eugen Goldstein dan Wilhelm Wien. Jadi, Eugen Goldstein ini melakukan percobaan pada tahun 1886 pada tabung yang memiliki katoda dan juga katodanya ini memiliki lubang dan diberi muatan listrik. Lalu di belakang sinar katoda juga terdapat sinar terusan. Jadi pada saat terbentuknya elektron yang menuju anoda, terbentuk pula sinar positif yang arahnya berlawanan menuju lubang pada katoda. Kita bisa menyebut juga sebagai sinar kanal. Apa sih sinar kanal itu? Sinar kanal adalah sinar yang dapat menembus lubang pada katoda yang telah dibuat. Terus setelah beberapa gas diujikan, ternyata hanya gas hidrogen yang memiliki muatan listrik positif paling kecil baik massa maupun muatannya. Untuk menguji bahwa muatan positif tersebut benar adanya, Wilhelm Wien itu melakukan percobaan pada tahun 1898 pada medan listrik yang bermuatan positif dan negatif. Lalu hasilnya itu ternyata bahwa muatan positif tersebut tertarik pada elektron. Jadi muatan tersebut dinamakan proton. Selanjutnya, di sini aku bakal ngejelasin penemuan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Jadi pada tahun 1911 itu Ernest Rutherford melakukan percobaan dibantu dua asisten bernama Ernest Marsden dan Ernst Geiger. Hal yang mendasari kenapa Ernest Rutherford itu melakukan percobaan hamburan sinar alfa itu dikarenakan pada teori J.J. Thomson di tahun 1897 itu memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menentukan susunan muatan positif dan negatif pada atom. Jadi di sini ada kotak. Ini tuh kotak radioaktif. Di dalamnya itu ada radium. Kemudian sinar ini tuh bernama helium, bermuatan 2 proton dan 2 neutron. Kemudian ini adalah seng sulfida, disebut juga detektor. Terus di sini ada lempeng emas. Jadi ketika sinar partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas, itu sebagian besar diteruskan, kemudian sebagian kecil dibelokkan, dan kemudian sebagian lainnya itu dihamburkan. Ketika sinar alfa yang ditembakkan ke lempeng emas itu, Ernest Rutherford meyakini bahwa atom adalah suatu ruang hampa. Kemudian untuk sinar alfa yang dibelokkan dan dihamburkan, Ernest Rutherford itu meyakini bahwa di sini itu ya, tepatnya itu ada sesuatu yang keras dinamakan inti atom yang bermuatan positif. Berdasarkan percobaan ini, Rutherford itu meyakini bahwa hamburan sinar
alfa ini terdapat inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi inti atom itu ada di tengah-tengah, kemudian elektron yang bermuatan negatif itu berada di samping-samping mengelilingi. Selanjutnya ada keunikan. Yang pertama, menunjukkan keberadaan partikel bermuatan positif. Goldstein menemukan sinar kanal yang berada di dalam tabungan katoda. Goldstein juga berpendapat bahwa terdapat tabungan katoda tersebut bergerak ke arah berlawanan dengan elektron. Ini yang menyebabkan bahwa adanya keberadaan partikel yang bermuatan positif. Yang kedua, menunjukkan keberadaan ion positif. Gas yang berada di dalam tabung HA dapat menghasilkan ion positif yang berada di dalam muatan. Yang ketiga, menemukan inti atom yang bermuatan positif. Percobaan tersebut dengan hemburan partikel alfa membuktikan bahwa atom memiliki inti yang kecil dan padat. 4. Membantu mengembangkan model atom modern. Dengan penemuan inti atom yang mengandung proton, model berkembang menjadi model nuklir yang mampu mengembangkan model atom. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat proton. Yang pertama yaitu yang bermuatan positif. Proton memiliki muatan listrik plus 1 yang berlawanan dengan elektron yang memiliki muatan negatif min 1. Yang kedua yaitu masanya lebih besar dibandingkan massa elektron. Proton memiliki massa sekitar 1836 kali lebih kuat dibandingkan massa elektron. Yang ketiga yaitu berada di inti atom. Proton bersama neutron membentuk inti atom yang disebut juga dengan nukleus yang menjadi pusat massa atom. Yang keempat yaitu menunjukkan nomor atom. Jumlah proton dalam suatu atom yang menentukan nomor atom atau Z yang di dalam dan identitas unsur dalam tabel periodik. Yang kelima yaitu dapat berinteraksi dengan neutron. Proton dan neutron saling berinteraksi melalui gaya nuklir yang kuat yang menjadi kestabilan di atom. Selanjutnya, kesimpulan. Proton adalah partikel subatomik yang bermuatan positif. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein pada percobaan tabung sinar katode yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Ella. Lalu percobaan tersebut disempurnakan lagi oleh Wilhelm Wien yang lalu diberi nama proton. Lalu Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar alfa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ella untuk menentukan inti atom. Oke, jadi di sini kita akan latihan soal. Soal pertama, dari percobaan yang dilakukan oleh Goldstein, percobaan tersebut membuktikan adanya partikel bermuatan positif atau bisa disebut juga dengan proton yang ditandai dengan peristiwa. Oke, jadi di sini saya akan menjawab soal ini, yaitu dengan peristiwanya sinar katoda yang bergerak ke arah anoda. Hal ini oh iya, gambar lagi enggak bukan di awal ya kanan ya oh. Dengan peristiwanya sinar katoda yang bergerak ke arah anoda, hal ini menunjukkan bahwa partikel yang bermuatan positif itu yang menarik sinar katoda tersebut, sehingga hal ini menyimpulkan juga bahwa partikel yang bermuatan positif atau disebut proton itu tuh muatannya positif. Contoh soal Di sini ada soal, apa dasarnya sehingga Rutherford menyimpulkan dari percobaan penghamburan sinar
sinar alfa bahwa muatan positif dari atom terpusat pada inti yang sangat kecil. Jadi Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan berukuran sangat kecil karena banyak sekali ruang kosong yang terdapat pada atom. Terus yang menyebabkan inti alfa disimpangkan. Terus banyak sekali partikel yang melewati inti atom yang keluar melalui lempeng logam. Jadi di sini kami mendapatkan Materi materi presentasi presentasi tersebut dari beberapa sumber. Yang pertama itu dari YouTube. Yang kedua itu kami mendapatkan sumber tersebut dari buku kimia kelas 10 yang diterbitkan oleh Erlang. Kami akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum